Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu materi Pancasila. Di video ini kita tidak hanya akan mengulas secara mendalam materi tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai fondasi dari negara kita, Pancasila merupakan pilar paling utama yang menyatukan kita dalam keberagaman. Melalui 5 silanya, Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya merupakan teori semata, tetapi juga harus kita wujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang akan kita ambil. Dengan memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Pada bagian pertama dari video ini, kita akan melakukan review yang mendalam tentang materi Pancasila, menguraikan setiap sila dengan jelas, dan memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana masing-masing nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi, serta menghargai kepercayaan dan keyakinan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mendorong kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan berperi kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengajak kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai keragaman budaya dan tradisi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan suatu keputusan dengan mendengarkan suara dari semua pihak. Yang terakhir, yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial atau ekonominya. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi contoh-contoh konkret dari berbagai sektor yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita akan melihat bagaimana para pemimpin dan masyarakat Indonesia telah mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam tindakan nyata mereka. Misalnya, dalam konteks pemerintahan, kita akan membahas bagaimana prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diterapkan dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan. Kita juga akan melihat contoh dari sektor swasta dan komunitas lokal yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menginspirasi tindakan sosial dan program-program kemanusiaan yang sangat bermanfaat. Lalu kita akan mengajak teman-teman nih untuk berdiskusi dan berbagi pandangan tentang bagaimana kita semua sebagai individu dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang memahami teori, tetapi juga bagaimana kita dapat mengambil langkah konkret untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas berbagai cara praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, maupun di masyarakat luas. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila dan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Selamat menonton dan mari kita bersama-sama wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Halo, selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Boleh dong Kak kenalin dulu nih namanya siapa dan lagi menempuh pendidikan di mana? Oke, sebelumnya salam kenal, nama saya Ridwan Satria Kusuma. Saat ini saya menempuh pendidikan profesi insinyur di Universitas Indonesia. Wah, keren banget nih Kak Ridwan. Sebelumnya, terima kasih ya Kak sudah bersedia menjadi narasumber saya pada wawancara pagi ini. Udah siap belum nih Kak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Oke, boleh Kak. Oke, sepertinya langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih cara kakak mengimplementasikan sila kedua yakni kemanusiaan yang adil beradab dalam interaksi antar mahasiswa di lingkungan kampus? Oke, terkait implementasi sila kedua ya, nah ini tuh bisa diwujudkan nih melalui sikap saling menghargai, empati, dan memahami hak sesama. Nih, contohnya ya, kalau di kampus nih kita misalnya bisa membuat program bimbingan bagi mahasiswa baru atau yang mahasiswa sedang mengalami kesulitan. Nah, dengan cara ini kita dapat menunjukkan kepedulian dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil. Wah, betul banget. Menarik banget nih jawabannya. Kira-kira kakak bisa memberikan contoh yang konkret gak nih tentang bagaimana mahasiswa dapat menunjukkan empati dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Tentu bisa nih, contohnya tuh misalnya berupa kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan kampus, atau bahkan teman-teman yang mengalami kesulitan akademik bisa kita bantu. Nah, selain itu kita bisa ngadain diskusi nih tentang isu-isu sosial yang relevan, yang bisa jadi cara baik untuk meningkatkan kesadaran atau empati mahasiswa. Nah, dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, kita bisa nih memperkuat hubungan dan membangun rasa saling menghargai. Wah, keren banget nih jawabannya. Jadi selain kegiatan akademik, ada baiknya juga ya kita terlibat dalam kegiatan sosial seperti itu.
Betul, betul sekali. Karena kegiatan sosial tuh emang sangat penting untuk memperkaya pengalaman kita di kampus. Dan gak lupa nih, juga dapat membantu membangun komunitas agar lebih solid dan simpatik. Benar-benar. Oke, kalau tadi aku udah nanya tentang implementasi dari sila kedua nih. Sekarang aku mau nanya tentang sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Menurut kakak, kira-kira apa langkah konkret yang bisa diambil mahasiswa untuk menjaga persatuan di kampus? Nah, menarik nih pertanyaannya. Nah, kalau untuk menjaga persatuan, mahasiswa bisa aktif dalam organisasi kampus yang sangat beragam, banyak sekali, di mana organisasi mengadakan acara yang bisa melibatkan semua elemen kampus. Contohnya kayak festival budaya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk merayakan keberagaman. Nah, dengan saling mengenal dan menghargai perbedaan, kita dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Wah, menarik banget tuh. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit lebih banyak tentang jenis acara atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk merayakan keberagaman di kampus? Boleh dong, salah satu contohnya tuh kayak ngadain festival budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di mana setiap organisasi mahasiswa ini bisa menunjukkan makanan khas daerah. Selain itu, kita juga bisa nih ada pentas seni yang ngambilin tarian dan musik dari berbagai budaya. Karena di kampus itu kan beragam budaya ya di situ. Nah, kegiatan ini tuh tidak hanya merayakan keberagaman, tapi juga dapat mempererat hubungan antar mahasiswa. Wah, seru banget tuh ya kayaknya. Melalui kegiatan seperti itu, kita tidak hanya bersenang-senang, tapi juga bisa belajar untuk saling menghargai. Benar banget, karena melalui kegiatan seperti itu tuh kita bisa mendapatkan pengalaman berharga dalam memahami dan menghargai perbedaan yang merupakan ketekunan kita sebagai bangsa, kekuatan kita sebagai bangsa. Oke, sekarang kita langsung aja ke pertanyaan terakhir nih. Kita beralih dulu ke sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut kakak nih, bagaimana sih prinsip sila keempat ini bisa diterapkan dalam lingkungan kampus? Nah, bagi saya ini prinsipnya sangat penting banget nih, karena terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan mahasiswa ya. Contohnya nih, di kampus kita perlu mendorong pelaksanaan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Atau contohnya lagi, kita bisa ngadain sebuah acara maupun pengambilan keputusan melibatkan perwakilan ormawa atau organisasi mahasiswa dalam merencanakan dan diskusi sangat penting. Nah, jangan sampai nih suatu organisasi ngambil keputusan sepihak tanpa adanya persetujuan dari mahasiswa lainnya. Bener banget. Menurut kakak, bagaimana sih cara mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan pengambilan keputusan di dalam kampus? Nah, mahasiswa ini bisa berpartisipasi melalui forum diskusi atau rapat nih yang menyertakan semua elemen kampus. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan platform online untuk mengumpulkan pendapat dan saran dari mahasiswa lain. Nah, dengan cara ini tentunya semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Menarik sekali. Apakah kakak memiliki contoh nyata nih tentang bagaimana musyawarah ini dapat berjalan dengan baik? Oke, tentu dong. Contohnya nih, saat pemilihan ketua organisasi mahasiswa ini kan pasti ada nih diadakan sesi musyawarah kan. Nah, di mana setiap calon bisa mempresentasikan visi dan misinya dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Setiap anggota juga diberikan kesempatan nih untuk memberikan masukan. Nah, setelah itu dilakukan pemungutan suara yang transparan dan langsung. Dengan cara ini semua orang bisa merasa dilibatkan dan keputusan diambil secara demokratis. Wah, iya betul banget nih. Kalau kakak masih ingat, di organisasi Unsika ini terdapat juga musang atau musyawarah anggota untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana Kak Ridwan ini dulu waktu S1 juga menempuh pendidikan di Universitas Tingkat Perbangsa Karawang, Fakultas Teknik Elektro ya. Tentu saja dengan cara-cara seperti ini dapat memupuk rasa kebersamaan dan saling menghargai di antara mahasiswa. Benar sekali, karena dengan melibatkan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik lagi. Oke, karena kakak tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih nih, sekarang aku izin ngasih kesimpulan dari jawaban kakak tadi ya. Dari wawancara kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan kampus melalui berbagai cara yang sederhana tetapi juga bermakna. Untuk sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, Kak Ridwan menjelaskan bahwa sikap empati atau saling menghargai dan mendukung teman tanpa membedakan latar belakangnya adalah kunci yang paling utama. Program bimbingan untuk mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedang membutuhkan bantuan serta kegiatan gotong royong menjadi salah satu contoh nyata bagaimana nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila ketiga juga, Persatuan Indonesia, Kak Ridwan menyoroti pentingnya merayakan keberagaman melalui kegiatan seperti festival budaya dan pentas seni. Dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang, kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan tetapi juga mengajarkan kita untuk memahami dan menghargai perbedaan. Sedangkan pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Kak Ridwan memberikan contoh musyawarah menjadi langkah yang konkret untuk mengambil keputusan yang melibatkan semua elemen mahasiswa. Dengan melibatkan semua pihak, keputusan dapat diambil secara demokratis, transparan, dan akuntabel seperti yang dicontohkan dalam pemilihan ketua organisasi mahasiswa. Kesimpulannya, nilai-nilai Pancasila adalah pedoman yang tidak hanya dihafalkan, tetapi juga bisa dihidupkan kembali dalam interaksi sehari-hari di kampus. Melalui wawancara ini, kita diingatkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan lingkungan kampus yang adil dan nyaman, harmonis, serta demokratis. Terima kasih kepada Kak Ridwan Satrio Hadikusuma atas pandangan dan inspirasinya, dan terima kasih banyak juga karena telah bersedia menjadi narasumber saya pada pagi ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa, Kak.
Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih? Selamat malam, kabar saya alhamdulillah baik. Boleh dong, Zal, kenalin dulu nih namanya siapa dan lagi menempuh pendidikan di mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Zalfa Kanita Aziza. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, semester 1 program studi manajemen. Wah, keren banget. Sebelumnya terima kasih ya udah bersedia nih menjadi narasumber saya pada malam ini. Kira-kira udah siap belum nih, Zal, menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Oh, udah siap banget. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut kamu nih, Zal, bagaimana sih aktualisasi sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, bisa diterapkan dalam kehidupan kampus? Oke, kalau menurut saya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya dapat diwujudkan dalam kehidupan kampus melalui berbagai cara, Bil. Salah satu contohnya itu kayak penyediaan fasilitas ibadah yang beragam. Contohnya kayak musola, dan minimal banget itu harus ada ruangan khusus untuk kerohanian agama lain yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun staf kampus sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Terus kampus juga bisa mengadakan berbagai acara-acara keagamaan, contohnya kayak buka puasa di bulan Ramadan, terus juga perayaan Natal atau kegiatan kampus yang lain yang bisa melibatkan seluruh sivitas akademika, mulai dari kampus, organisasi. Cara ini kampus bisa mendorong toleransi antar umat beragama dan memastikan bahwa itu dalam. Maaf sebelum putus-putus, tadi jawabannya menarik banget nih, Zal. Nah, berarti sebenarnya aktualisasi Pancasila itu bisa diterapin dengan berbagai cara ya? Betul. Jadi banyak banget cara yang bisa kita terapin sila Pancasila ini di kehidupan kampus. Oke, kalau tadi aku udah tanya nih tentang aktualisasi Pancasila. Pertanyaan kedua aku pengen nanya, contohnya nih, menurut kamu ada nggak sih program atau kegiatan khusus yang bisa dilakukan atau diadakan oleh kampus untuk mendukung hal ini? Yang jelas pastinya ada, karena biasanya kampus itu juga seringan dan agama yang tujuannya ini untuk meningkatkan pemahaman dan juga menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, ada juga program mentoring keagamaan, di mana mahasiswa ini bagi pengalaman final dan juga belajar satu sama lain nih tentang agama masing-masing di lingkungan yang harus mendukung. Dan gak lupa pasti di semester pertama itu kita pasti akan belajar agama dan juga Pancasila kan. Di IPB sendiri itu mata kuliah yang namanya ini pendidikan Pancasila. Nah, itu tuh juga termasuk salah satu program dari kampus yang bisa mendukung aktualisasi Pancasila dan penerapannya juga di kehidupan kampus. Bener juga ya, Zal, emang belajar tentang aktualisasi Pancasila ini penting banget ya, terutama untuk memperkuat rasa toleransi dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir nih, bagaimana aktualisasi sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Oke, kalau aktualisasi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil, itu dapat tercermin dalam berbagai kegiatan yang menunjukkan kepedulian dan juga rasa hormat terhadap sesama. Contohnya, misal di kampus atau di organisasi itu bisa kegiatan sosial, contoh ada bakti sosial, ada juga galangan dana buat ngebantu korban bencana contohnya. Terus juga bisa ngadain kampanye tentang isu-isu kemanusiaan, ada kesetaraan dan anti diskriminasi dan juga hak-hak asasi manusia. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling. Di IPB sendiri juga ada nih program K yang bisa ngebantu mahasiswa buat mengatasi masalah pribadi dan juga akademisnya, dan juga memastikan kalau si mahasiswa ini bisa mendapat dukungan gitu. Wah, iya bener. Terus, kira-kira apakah ada pengalaman atau cerita spesifik yang bisa kamu bagiin nih, Zal, tentang bagaimana mahasiswa merespon kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan? Oh ya, kebetulan banget saya ini baru melakukan kampanye tentang nepotisme terhadap mahasiswa IPB gitu. Jadi kalau respon mereka sendiri itu mereka sadar gitu kalau nepotisme itu tuh salah dan juga bisa ngerugiin hak-hak orang lain, dan mereka juga bertekad untuk tidak melakukan nepotisme karena ya itu nepotisme itu melanggar sila kedua kan. Jadi orang yang tadinya itu lebih layak bisa tergantikan oleh kita, dan itu pastinya ngerugiin dia banget kan, dan juga tidak mencerminkan bagaimana penerapan sila Pancasila yang kedua di lingkungan kampus. Wah, keren banget, Zal, pengalamannya. Sangat menginspirasi ya. Kayaknya bisa juga nih diterapin di kampus aku. Boleh.
Oke, karena tadi kamu udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku nih Zal, sekarang aku izin ngasih kesimpulan dari jawaban kamu ya. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus dapat diwujudkan melalui berbagai cara yang nyata dan bermakna. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penerapannya terlihat dalam penyediaan fasilitas ibadah yang beragam dan acara-acara keagamaan yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Nah, hal ini tidak hanya mendukung kebebasan beragama, tetapi juga meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, dalam sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, aktualisasi nilai ini tercermin melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana, hingga kampanye kesadaran isu-isu kemanusiaan. Kampus juga memberikan dukungan melalui layanan bimbingan dan konseling, memastikan bahwa mahasiswanya mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh empati. Tadi seperti Universitas Singapura Bangsa Karawang dan IPB juga mengadakan bimbingan konseling ini ya. Lalu tak kalah penting juga program-program seperti seminar, lintas agama, mentoring spiritual, serta pembelajaran agama dan Pancasila di semester awal menjadi fondasi yang penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Nah, pengalaman yang dibagikan oleh Zalfa tadi tentang proyek kampanye nepotisme menunjukkan bahwa kesadaran ini sejalan dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang secara adil dan menghormati hak-hak mereka. Nepotisme bertentangan dengan prinsip ini karena mengabaikan keadilan dan meritokrasi. Melalui kampanye tadi, para peserta berkomitmen untuk menolak dan tidak melakukan nepotisme dalam kehidupan mereka. Namun mereka juga bertekad untuk mendukung sistem yang adil, transparan, dan berdasarkan kemampuan mereka. Sikap ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, beradab, dan mendukung kemajuan bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Zalfa Konita Aziza, mahasiswa program studi. Apa kalau boleh tahu tadi? Manajemen. Ya, dari Institut Pertanian Bogor, atas waktunya telah bersedia menjadi narasumber saya pada malam ini. Mohon maaf telah mengganggu waktu Zalfa ya. Terima kasih banyak, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh dong Tir, kenalin dulu nih namanya siapa dan lagi menempuh pendidikan di mana? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Tiara Putri. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman dengan jurusan Sastra Inggris. Wah, keren banget nih narasumber kita. Sebelumnya terima kasih ya karena udah bersedia untuk berbagi pandangan mengenai aktualisasi Pancasila di lingkungan kampus. Kira-kira udah siap belum nih Tir untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari aku? Siap. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama kali ya. Menurut kamu, apa sih pentingnya Pancasila dalam kehidupan kampus? Oke, menurut pandangan aku, Pancasila itu kan jasa negara ya. Jadi Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang sangat relevan untuk kehidupan kampus. Dengan mengimplementasikan nilai penjunjung tinggi toleransi dan menciptakan suasana akademik yang sangat kondusif. Hal ini yang sangat penting untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab yang tinggi, Bill. Wah, menarik banget nih Tir jawabannya. Jadi menurut kamu, penerapan nilai-nilai Pancasila ini tuh dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik ya? Benar banget. Ketika mahasiswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mereka tuh bisa lebih menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, Bill. Wah, oke. Tadi kan aku udah nanya tentang pengimplementasian Pancasila di lingkungan kampus. Sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih kamu melihat penerapan sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Kalau penerapan sila pertama tuh kan kita bisa lihat melalui berbagai kegiatan rutin, doa bersama, atau perayaan hari besar keagamaan. Selain itu, sikap saling menghormati antar mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda juga merupakan pengimplementasian dari sila ini. Iya juga ya, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini tuh gak hanya memperkuat iman kita, tapi juga mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai latar belakang. Betul, kegiatan seperti ini tuh menciptakan suasana yang inklusif gitu dan memperkuat toleransi antar umat beragama di kampus. Bener banget nih. Oke, tadi kan aku udah nanya tentang sila ketuhanan yang Maha Esa nih. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan terakhir yakni pertanyaan ketiga. Menurut kamu bagaimana sih aktualisasi sila kedua yakni kemanusiaan yang adil beradab dapat terlihat di lingkungan kampus kamu? Oke, ganti sila nih ya. Kalau sila kedua dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana atau program pengabdian masyarakat. Banyak organisasi mahasiswa yang berfokus pada isu-isu kemanusiaan dan advokasi hak asasi manusia. Nah, hal ini Bill yang menunjukkan bahwa mahasiswa peduli terhadap kondisi-kondisi masyarakat.
Wah, menarik banget nih. Kira-kira partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan seperti ini tuh cukup tinggi nggak sih, Tir? Pastinya dong, aku sering banget kok ngelihat kayak banyak mahasiswa yang antusias terlibat dalam kegiatan sosial. Hal ini tuh nunjukin bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap sesama dan ingin berkontribusi positif bagi masyarakat. Tuh, Bil. Wow, bener banget nih. Bagus banget ya jawabannya. Oke, karena tadi kamu udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih, sekarang aku izin ngasih kesimpulan dari jawaban kamu tadi ya. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kampus. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara-negara Indonesia kita, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk karakter mahasiswa, mempererat toleransi, dan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di kampus ini seperti pengertian terhadap perbedaan, sikap saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama berperan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas. Cara khusus penerapan sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa terlihat melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan di kampus yang tidak hanya memperkuat iman mahasiswa tetapi juga mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. Sedangkan aktualisasi sila kedua yakni kemanusiaan yang adil beradab tercermin dari kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana atau program pengabdian masyarakat yang menunjukkan bahwa mahasiswa peduli terhadap kondisi sosial dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Menurut Kak Tiara juga nih secara keseluruhan, Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan kampus melalui tindakan-tindakan yang mendukung kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial yang sangat penting untuk menciptakan kampus yang lebih baik dan harmonis. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Tiara Putri dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atas kesempatannya bisa hadir di sini sebagai narasumber. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang. Siang. Nah, dari wawancara yang telah kita lakukan tadi, dia telah membahas betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan landasan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kelima silanya, kita belajar tentang nilai-nilai luhur yang tidak hanya menjadi panduan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari kita dengan sesama. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu, terutama sebagai bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam setiap tindakan kita bisa berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mari kita terus belajar dan memahami Pancasila serta berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia serta menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.